Halo, selamat datang di acara Pentas Seni Virtual bersama saya Ricky. Dan pentas seni virtual ini adalah perdana dan adalah hasil kerjasama dari Sanggar Teater Seroja, QLC, dan Warung Perempuan Kopi. Dan pentas seni virtual ini melibatkan berbagai aktivis, pegiat seni yang tujuannya untuk menggalang bantuan untuk kawan-kawan di jalan yang terdampak COVID-19. Semoga aja kawan-kawan yang menonton bisa menikmati karya seni kita yang kita sajikan ini, dan bagi yang memiliki rezeki lebih, bisa tergerak untuk turut saling membantu korban COVID-19. Caranya itu mudah banget, bisa dengan transfer uang, mengirimkan bantuan sembako, masker, hand sanitizer, dan kalau mau ngebantu nyebarin informasi donasi kita juga boleh, linknya ada di bawah ini ya. Dan sekarang kita akan memperkenalkan para pengisi acara. Ini ada banyak banget ya pengisi acaranya. Ini ada Bu Pandan. Halo Bu Pandan. Bu Pandan Halo. ini adalah pemilik salon, pekerja seni, pemain teater, pelatih tari, lenong, dan aktif di Sanggar Seroja. Baik juga Bu ya. Lumayan. Dan yang kedua ini ada Anggun Pradesa. Halo Anggun. Ya, halo. Iya, Anggun adalah aktivis transgender yang suka menulis puisi, bermain film, dan wajahnya itu banyak banget tampil di drama-drama series yang diproduseri oleh Nia Dinata. Dan yang terakhir adalah Mbak Nova. Halo Mbak Nova. Halo Mbak Nova. Halo kawan-kawan. Mbak Nova adalah aktivis perempuan. Dulu dia sempat bekerja di Komnas Perempuan. Mbak Nova penikmat kopi, penulis puisi, penulis buku, dan peneliti juga. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan bertanya-tanya singkat sambil meminta pementasan dari para pengisi acara kita. Kira-kira yang pertama siapa ya? Anggun kali ya? Halo Anggun. Sebelum kita menikmati karya Anggun nih, Anggun bisa cerita nggak? Anggun kan kegiatannya di PKBI ya, dan ada program pendampingan transpuan. Kira-kira di masa pandemik ini ada perubahan nggak sih program pendampingannya? Ya pastinya berubah ya karena protokol apa sih merujuk dari protokol ke apa sih keselamatan untuk respon dari COVID-19 itu sendiri, kan kayak yang ada kayak PSBB, lalu kemudian physical distancing, jadi itu berpengaruh banget sama program. Nah, di PKBI itu sendiri kan aku kan dipercaya untuk megang keuangan untuk pilar waria 8 provinsi se-Indonesia. Nah, mau nggak mau kan nanti kegiatan mereka yang tadinya didesain offline harus semuanya berubah jadi online. Tadinya sih masih ada sebelum untuk tetap offline, tapi yang mendatangkan teman-teman waria dari berbagai provinsi dan dikirim ke Palangkaraya itu tidak disetujui oleh donor. Jadi itu mau nggak mau diubah semuanya menjadi virtual. Kecuali memang kalau kegiatan itu punyanya daerah tertentu yang wilayah kerjanya memang di kampung-kampung yang masih dalam konteks zona hijau dan juga keterbatasan koneksi sinyal internet dan juga mungkin sumber daya teman-temannya yang belum familiar dengan menggunakan teknologi Zoom, menggunakan teknologi platform virtual meeting lainnya. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang dipertahankan tetap offline tapi dengan catatan menjunjung tinggi standar protokol kesehatan selama COVID-19, yaitu jaga jarak, menggunakan masker, lalu siapkan kayak hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya seperti itu Kak Riki. Jadi memang bergerak kegiatan-kegiatannya bergerak kebanyakan menjadi virtual, dan ternyata kegiatan meeting virtual gitu tuh melelahkan juga ya. Jadi kayak yang kita waktunya kayaknya nggak teratur gitu kadang-kadang, dan ini sudah bulan ketiga aku melaksanakan tuh, jadi kayak agak-agak bosen dan juga stres juga gitu loh. Ya ada baik ada buruknya juga sih, kayak gitu, kendala kayak gitu. Dan kalau untuk kayak turun lapangan langsung, sementara sih PKBI Pusat itu punya ada berapa puluh juta gitu, nanti itu akan dialokasikan untuk bantuan paket sembako untuk teman-teman waria lansia. Dan waria lansia sih diutamakan, masing-masing wilayah ada sekitar 5 orangan gitu, nanti akan dibantu support kayak gitu. Dan untuk kebetulan untuk jaringan kita kayak Sanggar Suara itu kan sudah
aku lihat sudah sangat berhasil ya, bisa mengumpulkan donasi banyak banget, ratusan juta, dan juga aku lihat dari Seroja sendiri dan teman-teman KLC justru malahan lebih duluan menginisiasi sumbangan, memang yang fokus bantuannya untuk teman-teman daerah Jakarta Barat ya. Itu juga aku lihat kan hampir ratusan juta juga ya kalau nggak salah ya. Jadi Udah lebih dari 160, Gun. apa sih, aku jadi kayak ya hampir 200 juta malah ya kan. Jadi kan kayak aku tuh ngerasa ternyata tuh kita kayak teman-teman kan kadang-kadang suka ngerasa kita tuh kayak yang terbuang, terpinggirkan, termarginalkan. Tapi dengan kayak pandemi ini yang mana mungkin ini sekali-sekalinya dalam hidup kita yang sekarang mungkin kita menemui ini ya kan, karena sebelumnya kan ada flu Spanyol 100 tahun yang lalu, dan sekarang kita ketemu ini gitu, pandemi lumpuhkan dunia banget, apalagi teman-teman waria yang mayoritas tuh bekerja tuh memang benar-benar di lapangan, jadi semuanya jadi kayak yang lumpuh kayak gitu Kak Riki. Dan aku jadi berpikir bahwa jumlah orang yang baik terhadap teman-teman trans perempuan itu, teman-teman waria itu tuh akan jauh sangat lebih banyak ketimbang orang yang jahat sama kita. Jadi ya itulah, ditambah lagi yang kemarin ya, kasus baru-baru ini, prank yang sembako sampah dari FP itu, yang itu menuai protes publik banyak banget. Itu juga kayak yang merupakan angin segar dan semangat untuk teman-teman trans juga, bahwa masyarakat tuh ada di pihak kita ketika kita dizolimin kayak gitu. Iya, dan kita sendiri sih dari QLC sama Sanggar Soja merasakan banget bahwa momen ini tuh menjadi momen solidarity gitu. Ada teman-teman juga yang mungkin lagi kesulitan juga, tapi mereka turut mau membantu gitu. Jadi ya semoga aja dari setelah ini kita bisa saling terus solid ya gitu. Dan Anggun kira-kira selanjutnya Anggun mau bikin karya apa Anggun? Pementasan kita kali ini judulnya apa? Aku jadi kayaknya nanti mau bacain sebuah puisi itu dari pengalaman pribadi aku selama di Jambi ya. Jadi sebetulnya di Jambi aku banyak senangnya sih, cuma kebetulan kadang-kadang pengalaman yang tidak mengenakan tuh kayak yang membekas, jadi kayaknya jadi membekas dan kayaknya tuh butuh semacam kayak dikeluarkan, dicurhatkan ya. Jadi kalau ngomong sama orang udah bosen, curhat di status juga sudah sering, ya bisa berupa puisi gitu loh. Terus terang ya, aku selama di Jakarta tuh aku hampir lupa kalau aku tuh rentan didiskriminasi dan rentan di stigma gitu loh. Tapi ketika di Jambi konteksnya berbeda ya, di bandara orang melihat dengan mata yang aneh, lalu kemudian ibu-ibu berbisik-bisik, lalu kemudian datang belanja ke apotik, mbaknya bisik-bisik dengan bahasa tubuh dan kita nggak nyaman, lalu kemudian kita naik ojek online diteriakin bencong dengan sekumpulan motor, lalu kita coba belanja subuh-subuh sarapan, tiba-tiba di belakang kita, punggung kita dipaksa orangnya gitu. Terus kan jauh-jauh di kampung sebelahku ini aja, kalau kampungku oke lah ya, karena kan mungkin aku dari kecil kenal sama orang-orang di sini dan bapakku juga diseganin. Tapi ketika aku beranjak melewatin satu hutan sedikit ke sebelah sana, aku berjalan tuh anak-anak kecil tuh pada teriakin 1, 2, 3 bencong kayak gitu. Jadi aku kayaknya aku itu gitu loh, pengalaman tidak enakku itu dengan yang santai. Kadang satir menjadi lebih lebih indah dinikmatin dalam bentuk puisi kalau menurut aku kayak gitu sih. Kak Riki. Dua, tiga, bencong. Begitu teriak para anak-anak pesepeda di lingkungan sebelah saat aku berjalan melintas.
Hentakan tangan tak dikenal di tengah kerumunan pinggir jalan pasar Angsoduo saat aku hendak membeli nasi gemuk mendarat di bahuku cukup keras. Bisik. 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 Tatapan wajah aneh, tatapan mata aneh menghujam sosokku di saat aku hendak membeli vitamin kulit di sebuah apotik besar di kawasan Terminal Rawasari. Hujat, hakimi, hina. Kau tahu, orang seperti kamu ini tidak akan pernah berguna perbuatan baiknya. Akan sia-sia dan tempatmu adalah di tempat kerak neraka. Bertubi-tubi, ibu teman karibku menghujat dan menghakimiku. Dan diamini, didukung oleh seorang gay yang menumpang tinggal bersama teman karibku semasa sekolah. Bencong! Bencong! Aku menaik kendaraan Gojek di sepanjang jalan Tehok, 3 motor, 1 berbonceng 2 orang meneriakiku. Jakarta memang membuatku agak sedikit lupa dengan stigma dan diskriminasi. Kemudian Jambilah, kota kelahiranku tercinta, mengandung janin itu dan kemudian melahirkannya, membuatku teringat kembali, menyadari bahwa aku itu penuh dengan stigma, diskriminasi, bully, dan sejenisnya. Ada ibu-ibu membelaku saat anak-anak pesepeda itu berteriak. Ada penjual yang kemudian bersimpati ketika bahuku dipukul dan aku tergelincir dan menolongku. Aku menyampaikan keluhan pada owner apotek tersebut dan kemudian owner itu menanggapinya dengan sigap sehingga di lain hari semua berubah. Meskipun ramah yang palsu dari karyawannya. Sopir Gojek, dia bertanggung jawab kepadaku. Dia mengejar 1 motor berbonceng 2 orang tersebut yang telah menghinaku, mengejekku. Ya, aku tidak mau fokus pada orang jahat padaku. Karena jumlah orang baik akan jauh lebih banyak. Keluarga dekatku, sanak saudara, tetangga di lingkungan rumah sekitar, teman-teman lama, teman-teman baru yang mensupport aku. Jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang mereka yang berbuat jahat. Terima kasih. Keyakinanku tak pernah hilang lama. Terkadang hanya sebentar untuk tersasar.
aku akan terus indah kembali. 1, 2, 3. Aku bahagia. Aku bahagia. Terima kasih. Oke, Nggun, terima kasih karyanya, Nggun, dan Kayaknya pengalamannya. oke. Oke, sekarang kita lanjut ke Mbak Nova ya. Apa kabar Mbak Nova? Udah tanya Hai, tadi ya. baik. Mbak, kita mau tanya dong Mbak, Ya. kegiatan Mbak Nova sekarang apa di pandemik ini Mbak? Karena Mbak Nova Oh kemarin iya. bagi-bagi kita masker, produktif banget Mbak Nova. Terima kasih. Oke, pertama-tama aku mau menyampaikan selamat bulan Pride ya. Dan semoga kebanggaan, respek terhadap diri kita tetap dan terus dapat kita jaga. Ya, terkait pandemi COVID ini, dalam refleksiku ketika masuk bulan kedua, ternyata semakin banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, antara lain kawan-kawan yang hidup di jalan, baik itu musisi jalanan, kawan-kawan seniman, kemudian kawan-kawan pekerja seks, termasuk kawan-kawan transpuan juga, yang mereka semakin sempit ruang hidupnya, baik itu karena larangan pembatasan sosial maupun juga hal-hal yang lainnya seperti ancaman dari penangkapan kalau oleh tantri ketika mereka tetap tidak mau harus hidup di jalan. Nah, jadi Warung Perempuan Kopi mengajak kepada kawan-kawan untuk yuk kita mari sama-sama memberikan dukungan, baik itu dalam bentuk masker ataupun bantuan lainnya kepada kawan-kawan di jalan ini. Kalau terkait pandemi itu, aku baru selesai gotong royong menggalang bantuan masker dan bantuan lainnya, tapi aku lebih fokus di masker itu untuk teman-teman narapidana perempuan bersama LBH Apik Jakarta dan Mbak Mami, kriminolog dari UI gitu. Jadi kalau proses pemberian bantuan sih ini kami baru selesai di Jakarta, Semarang, kemudian Bandung. Jadi ini kami mulai bergerak ke Jayapura, lalu Medan gitu. Tapi maksudku yang udah selesai itu untuk penggalangan maskernya, karena mudah-mudahan sudah cukup masker yang terkumpulkan. Jadi aku juga mau mengucapkan secara khusus kepada kawan-kawan yang telah mendukung untuk berbagi masker. Berbaginya itu macam-macam, ada yang berbagi masker, berbagi benang, berbagi kain, ya. Ada juga yang berbagi tenaga gitu, para penjahit kesayangan seperti Mbak Konta, Evria, kayak gitu. Jadi tuh untuk masker gotong royong yang pertama, yang untuk napi itu kita sudah mencapai sekian 5.000 lebih masker yang semoga cukup untuk beberapa narapidana di lembaga pemidanaan perempuan. Karena narapidana tuh tempatnya kan padat banget ya, kalau satu terinfeksi bisa menyebar kemana-mana ya, bisa di satu tempat narapidana itu. Iya, ini juga kan sebetulnya berawal waktu aku bikin tulisan di Maglen di awal-awal bulan COVID itu. Karena tuh ketika di awal pertama kita kena COVID, aku belum melihat ada kayak pernyataan resmi dari pemerintah perhatian mereka terhadap teman-teman narapidana ini gitu. Lalu aku tuh waktu itu nulis bahwa sebetulnya teman-teman narapidana ini kerentanannya itu bisa berlipat-lipat ya, karena maksudnya misalnya saja untuk ketahanan imun mereka. Kan sebelum COVID datang juga mereka sudah dalam kondisi kesehatan
yang tidak terlalu baik karena memang kesejahteraan di rumah tahanan dan tempat-tempat pelembagaan masyarakat kita kan belum cukup baik gitu. Nah, apalagi ketika virus COVID datang itu kan mereka bisa lebih rentan untuk mengalami penularan karena mereka juga kalau banyak juga tempat-tempat pemidanaan yang masih berdesak-desakan begitu. Nah, tulisanku itu kebetulan dibaca oleh Juma LBH Apik. Jadi aku juga makasih kepada Juma. Lalu kemudian Juma menghubungiku, "Teh, apa kita gotong royong aja yuk menggalang bantuan," gitu. Jadi ya waktu itu selain masker juga ada bantuan berupa dana, bantuan berupa perlengkapan untuk bayi karena juga banyak bayi yang terpaksa harus tumbuh kembang bersama ibunya di tempat-tempat rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan ini. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui lebih jauh atau memberi dukungan, silakan kawan-kawan untuk mengunjungi Instagram Warung, Instagramnya di Instagram Warung Perempuan Kopi ini di perempuan/kopi/2020. Kita mau lihat pementasan Mbak Nova. Jadi ini puisi refleksi aku selama melalui masa-masa COVID ini ya bersama kita semua, dari mulai tahap ketika kita merasa nggak tahu apa-apa, cemas ini itu, sampai akhirnya juga lalu kita tahu banyak sekali yang ditinggalkan oleh kebijakan masyarakat. Mungkin kita sendiri sebagai masyarakat banyak meninggalkan sesama masyarakat yang lebih rentan untuk terpapar, yang lebih susah untuk bertahan hidup. Tapi kemudian juga aku ingin mengajak karena setiap kerentanan itu bisa kita rubah menjadi kekuatan. Persis seperti yang dilakukan oleh teman-teman transpuan. Jadi aku respect sama teman-teman transpuan karena salah satu yang berhasil merubah kerentanan menjadi kekuatan. Udara biru menepi tiba-tiba di nadi bumi. Di nadi bumi yang lama diabaikan, diperbudak segala hasrat manusia. Aku, kamu, mereka, kita yang tak sudi mengakui bumi rahim pertama kita. Udara biru menjemput terlalu cepat. Ibu kehilangan anak. Anak ditinggalkan ibu. Para kekasih berlalu tanpa memberi tanda. Udara biru mengambil tanpa pamrih segala kekayaan, setiap kepemilikan, bahkan harapan. Kita menanti kematian begitu dekat. Tapi yang dipinggirkan, tapi yang digelapkan, bukankah telah lama mereka dicuri kehidupannya? Dalam senyap atau dalam aturan yang dibenarkan, bahkan dalam pencapaian. Udara biru
tak lagi menjadi hantu atau malaikat penjemput kematian. Sebab kami telah dikunjungi keduanya bahkan sebelum udara biru tiba. Udara biru membangunkan kami, mengubah penantian yang semu menjadi pelita kebangkitan, bahwa manusia bukan penguasa bumi, juga bukan penguasa manusia lainnya. Di sini, udara biru telah menjadi kerabat. Datanglah, datanglah di jalan yang gelap, sebab para pemilik terang telah lama membuat lapar dan ketakutan di jalan yang gelap. Datanglah, datanglah ke setiap yang dipinggirkan, sebab yang di tengah sudah terlalu lama menyangkal yang menopangnya. Lepaskanlah dari segala rantai kebenaran, sebab yang benar telah lama menjauh dari yang dimiskinkan, dari yang dirampas rasa amannya. Lepaskanlah, ciptakanlah dunia baru untuk setiap dan semua. Datanglah Pamulang 6 Juni 2020. Terima kasih. Keren banget. Aku bacanya sampai Semoga sesuai kebutuhan kita bersama. Baru selesai iya, tadi. bacanya. Itu baru banget ya Mbak ya? Iya, yang Kira-kira bakalan paragraf dibukuin terakhir. atau gimana Mbak nanti? Kayak burung-burung bersayap air? Semoga sih, semoga bisa, semoga mampu. Mau aku. dong Mbak, lihat puisinya mau dibaca ulang. Oh Nanti gitu. jangan siaran ulang Anggun pakai puisi Mbak Nova juga lagi. Kasih oret-oretan gini barusan selesai. Wow. Aku ketik dulu ya. Oke. Terima kasih Mbak Ya, Nova. nanti ya. Sekarang kita lanjut ke Sama-sama. Ibu Pandan. Halo Bu Pandan. Halo. Di sebelah saya ini Ibu Pandan. Bu, bisa ceritain nggak Bu kegiatan-kegiatan selama pandemi ini dari awal terus sampai sekarang bagaimana? Singkat aja Bu. Di pandemik ini ya aku untuk di pandemik ini ngasih bantuan terhadap rekan-rekan transpuan yang ada di Jakarta Barat, khususnya di wilayah Kelurahan Duri Selatan, Kali Anyar, juga mencakup Setiakawan Jakarta Pusat. Itu aja sih untuk 70 orang transpuan. Terus Bu, kira-kira karya sekarang mau bagaimana Bu? Aku mau bacain puisi ya. Puisi ini sih sebenarnya juga tercipta pas hari raya kemarin. Bukan aku sih yang nulis, tapi ayahnya dari anak aku, karena kebetulan waktu itu aku minta ya. Jadi puisi ini kan aku bilang, ya tolong buatin aku puisi dong, aku bilang kan kayak gitu. Ya udah non, nanti aku buatin. Jadi dalam 1 hari sih kelar gitu ya, karena kan waktu Idul Fitri itu kita kumpul ya Mbak ya, Anggun. Jadi akhirnya oh ya udah, nih non tercipta, oh ya udah nanti aku bacain ya. Iya, pokoknya ini baca aja ya. Di dalam puisi ini menceritakan
kejadian-kejadian yang di pandemik ini ya, maaf gitu ya, maaf, kayak yang ngerti-ngerti agama entah apa, mereka selalu janji lah begini-begini yang akhirnya cuman membuat ricu. Sudah pandemik ini kita mengalami hal yang memang bikin kita was-was, ditambah lagi ada yang suka mengadu-ngadu gitu kan, akhirnya aduh, gimana. Nah, di dalam sini nanti akan ada puisi ini diberi judul Pesona Cinta di Wajah Corona. Entah sudah berapa ribu filosof merumuskan makna cinta. Entah berapa juta syair digubah para pujangga. Namun belum ditemukan juga pesona wajah cinta. Konon katanya, dia lebih cantik dari bidadari, lebih molek dan lebih dikasihi. Ketika corona datang, banyak lagu cinta yang berkumandang. Banyak penuntun rohani sampaikan sabda cinta usang. Banyak ikatan komunitas menyusun kerja cinta di segala bidang. Indah terdengar memang, tapi kurang terasa sakralnya. Hikmat memang, tapi kurang terasa sucinya. Terlihat guyup memang, tapi kurang terlihat inner empatinya. Para bijak sempat berkata beberapa hal tentang cinta. Seorang kapa dalam cinta senantiasa lurus prasangkanya. Tapi kenapa banyak pecinta senantiasa menilai corona sebagai kutukannya? Tentaranya untuk menyerang musuh-musuhnya. Bukankah dia maha cinta? Dan katanya lagi, seorang pemilik tenaga cinta tak akan terhinggapi rasa takut karena percaya kekasih maha pelindung selalu berada di sisinya. Tapi kenapa banyak pecinta kehilangan kepercayaan? Lagi katanya, salah satu hukum cinta adalah bersatu teguh, bercerai runtuh. Tapi kenapa banyak pecinta saling berselisih dalam kebersamaan cinta? Satu perkata lagi, cinta mengajarkan tentang kepatuhan dan disiplin pada fitrah kehidupan dan jalan alam. Tapi kenapa banyak pecinta ingkar pada fitrah kehidupan, tak tertib menilai jalan cinta? Ada isyarat halus dari wajah corona, bentuk lain kecemburuannya. Dengan kandungan emosional spiritual, menyayangkan para pecintanya, berpaling pada keindahan semu tegurannya. Berisi muatan moralitas, berharap para pecintanya menjernihkan kembali pandangan hidupnya, membenahi kembali laku cintanya, disadari atau tidak disadari, keliru adanya. Mengembalikan lagi fungsi silaturahim sebagai kunci tanpa password pamrih, memasuki mihrab cinta dengan hikmat. Tanpa ada mendaul didaul, tanpa ada memiliki dimiliki, tanpa ada mementingkan dipentingkan, tanpa ada membedakan dibedakan, tanpa ada diuntungkan dirugikan. Menyatukan pluralitas, mengantarkan bineka menuju tunggal dalam ika. Mengejawantahkan sifat Rahman dan Rahimnya, pengasih dan penyayangnya, sejatinya laku cinta. Seperti laku cinta terhadap bumi, memberi dan memberi tanpa menuntut apapun,
dari bumi. Hanya dua hal yang dipinta langit. Seperti lagu cinta, ruh terhadap tubuh, menghidupkan dan menghidupkan tanpa sederet persyaratan. Ruh hanya mengingatkan tubuh, jangan mendekatkan diri pada daya mati. Sekali cinta tetap cinta. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Tak ada tatap mata curiga, tak ada pikiran prasangka, tak ada ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, hinaan, provokasi, hingga fitnah satu sama lainnya. Jadi teringat satu ungkapan suci, keinginan adalah sumber penderitaan, letaknya dalam pikiran. Iya, bila cinta terbebani keinginan pikiran, maka keseimbangan niat menjadi jomplang, akhirnya terjengkang, terpuruk di tanah, timbang menimbang, akhirnya meradang, saling menentang, terjadilah perang. Corona seperti berkata, pelaku syah cinta memiliki tabiat menghargai. Jika kalian menghargai dan mencintai diri sendiri, hargai dan cintai pula diri orang lain. Jauhi aku, lewati rumusan-rumusan yang telah ditetapkan oleh hak. Jangan jadi pemberani kesiangan, tidak tahu juntrungannya. Maka cintailah Maha Cinta, dan jadilah kalian pecinta sejati. Tak terlihat lagi kawan dan lawan, tak ada lagi pikiran, tak ada lagi perkataan, tak ada lagi tulisan, tapi gerak cipta, rasa dan karsa menuju cinta abadi. Jakarta, 24 Mei 2020. Sobari Pengji. Makasih Mbak Nova, Anggun. Wah, luar biasa Mbak Bu Pandan. Aduh, Mbak maaf ya kalau aku Luar masih biasa kurang. ya, bener-bener best banget ya. Performance ya, penutupan ya. Jadi pingin ketemu. Mbak Nova, aku dan anakku juga banyak loh tulisan. Sebenarnya ini sebenarnya pengen kolaborasi antara Bu Pandan sama anaknya, tapi gitarnya lagi rusak Gitar tuh, Mbak. rusak tuh. Tadinya anakku mau ngiringin Cesaljuku. Ya Mama gimana nih Mama Anak yang mana gitarnya? sih? Nggak pernah lihat. Lagi di bawah. Oke, ini karena kita tinggal 5 menit lagi nih, jadi aku minta deh kata-kata terakhir, tapi yang tidak umum. Kalau umum kan harapannya Corona selesai. Selain itu apa kira-kira? Mulai dari Anggun dulu deh. Singkat, Gun. Dari aku melulu. Welcome to the new normal gitu kali ya. Tanya, Gun? Ya ternyata hidup memang butuh keseimbangan. Dari corona ini kita menyadari bahwa tidak selamanya tidak bekerja dan hanya di rumah saja itu menyenangkan. Kadang-kadang hal ini tuh kan menjadi mimpi kita ketika kita sibuk bekerja terus-menerus, tapi ketika kita di rumah terus-menerus juga membosankan. Jadi kehidupan itu emang harus seimbang. Aku jadi makin yakin bahwa hidup itu segalanya harus seimbang, yin dan yang. Definisi aku ya. Mbak Nova, Mbak? Ya. Harapan Ya. Aku sih ingin mengajak kita semua untuk selamat tinggal kepada hal-hal yang bersifat baku, kepada hal-hal yang bersifat normal gitu ya. Tapi juga selamat datang kepada dunia yang selalu mendengarkan hati diri, mendengarkan nurani, dan juga menoleh kepada sebanyak orang yang bisa kita lihat ya, dan juga terbuka dengan segala hal-hal yang belum kita ketahui, dan lakukanlah segala hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lakukan.
Oh, merinding aku. Next, Bu Panda nih yang semakin terkenal di masa pandemi corona. Karena diliput sama banyak media loh, Mbak. Ada Kompas, Tempo, Kumparan, Jakarta Post, Jawa Post, sampai Voice Namanya of pakai nama apa? Ah, Pakai nama Pandan Wangi. iya, Mama Pandan. Oh, Jadi kalau aku mau di sini mau mengucapkan oh Mama Pandan. Terima kasih pandemik yang telah membuat rasa empati orang peduli, kepekaan orang peduli, dan membuat persatuan khususnya transpuan di Indonesia menjadi lebih erat dan bersahabat. Gitu aja sih. Oke, wah. Oke deh, sekian dulu acara pentas seni virtual perdana kita bersama Mbak Nova, Anggun, Radesa, dan Mama Pandan. Dan bagi kawan-kawan yang ingin berdonasi dan bertanya-tanya bisa akses ke nomor di bawah ini. Dan nanti aku serta pengisi acara undur diri. Sampai ketemu di pentas seni virtual selanjutnya. Bye-bye. Bye ya.